hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan bil imamikum bil maqam sultan lil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi hubbil ahwal Sayyidil Imam Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi hubbil alami Sayyidil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Summan Al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Bashir bin Haji Ismail Sayyidi Syekh Muhammad Syarani khususan ila Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Sayyidi wa Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sayyidil Imam Ahmad bin Husain Al-Ma'rubi Abi Suja wa Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Sayyidil Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani Ali arwahi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa khususan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa mawakar ruhi Sayyidi Syekh Muhammad ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi Allah al-karim yatagashahu rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatin bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa awladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulamihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa kiramatihim nas'aluka ya Rabbi barakatihim wa kiramatihim nashfi'a maradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa uja'ana shifa'ana jilan la yugadiru saqaman wa la alaman wa sahih jasadana wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa sallallahu ala baitina wa auladana zurriyatina min afaqid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masa'ibiha wa syarril dunya wa syarril akhirah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan min ghairi qasdin wa la ta'atin wa la mashaqqah min haythu la yahtasib وافتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين وجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة فردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah Assalamu alayka ya sayyidi ya Habibullah Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin Assalamu alayka ya khataman nabiyyin Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Risalatul Mu'awanah. Sekali lagi kitab Risalatul Mu'awanah halaman 38. Sambungannya nampak bacanya. Hari. Ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatambawani. Iya kan?
Sekali lagi Risalatul Mu'awanah halaman 38. Ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatamra'uni wa lan tablughu durri fatadurruni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya ibadi, wahai hamba-Ku, innakum, bahwa kalian lan tablughu, tidak bisa menyampaikan naf'i, manfaat kepadaku. Fatamfa'uni, lalu kalian memberi manfaat terhadapku. Walan tablughu, dan tidak bisa kalian menyampaikan durri, memudaratkanku. Fatadurruni, lalu kalian memudaratkan aku. Ya ibadi, wahai hamba-Ku, law anna awwalakum wa akhirakum, law jikalau anna akhirakum, bahwa law anna awwalakum, bahwa orang yang awal kalian, wa akhirakum, dan akhir kalian, wa insakum, dan manusia kalian, wa jinnakum, dan jin kalian, kan yang adalah mereka, ala atqa, atas sepaling takwa, qalbi rajulin wahidin, hati seorang laki-laki, minkum, dari kalian, ma naqasa dzalika fi mulki syai'an, niscaya tidak mengurangi yang demikian itu dari kerajaanku sedikit jua pun. Sudah PDRT sudah jaga penjelasannya. Ya ibadi, wahai hamba-Ku, masih sambungan hadis qudsi. Allah berfirman lewat lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-Ku. Siapa kita? Orang-orang zaman dahulu sampai orang-orang yang akan datang, yang mereka itu merupakan makhluk Allah sekaligus menjadi hamba Allah. Kata Allah, wahai hamba-Ku, lan tablughu naf'i, kalian tidak bisa menyampaikan manfaat terhadapku. Fatamfa'uni, lalu memberi manfaat terhadapku, itu tidak bisa. Siapapun hamba Allah itu tidak bisa memberi manfaat kepada Allah. Artinya begini, kita berbuat taat kepada Allah, ini kita
sepanjang waktu kita berbuat taat kepada Allah, apakah itu memberi manfaat lawan Allah? Tidak. Atau semua manusia, jangan semua umat Islam, semua manusia berbuat taat kepada Allah, tidak ada yang maksiat, tidak ada manusia yang tidak ada hamba Allah yang berbuat maksiat sedikit pun tidak ada. Semenit pun tidak ada yang berbuat maksiat kepada Allah. Apakah itu memberi manfaat kepada Allah? Tidak. Terus kita berbuat taat ini kepada Allah, manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Kita berbuat baik, manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Dalilnya laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nikmat kebaikan itu kembali kepada seorang hamba yang dia lakukan. Sebaliknya begitu juga kejahatan maksiat itu kembalinya kepada dia, bukan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sedikit pun tidak ada mengambil manfaat dalam ketaatan dan kebaikan hamba. Hamba sebaik apapun taat dan kebaikannya tidak pernah memberi manfaat kepada Allah. Ini yang harus kita ingatkan, bahwa kita berbuat baik itu bukan untuk Allah. Kita berbuat taat itu bukan untuk Allah, tetapi untuk manfaat diri kita. Kapan manfaat taat itu kita dapatkan? Ketika kita taat kepada Allah. Nah, manfaat yang kita dapatkan itu adalah mulai di dunia sampai ke akhirat. Di alam dunia kita dapatkan, di alam barzakh kita dapatkan, di akhirat pun kita dapatkan. Contoh sembahyang. Kita sembahyang rajin, baik, dan apalagi sempurna. Sembahyang baik dengan penuh kekhusyuan dan keikhlasan. Manfaatnya untuk Allah? Tidak. Manfaatnya untuk kita. Apa manfaatnya? Ya, apa yang dikatakan Allah manfaat dalam taat, dalam sembahyang. Salah satu contoh, ujar Allah, aqimus shalah li zikri. Dirikanlah oleh kalian sembahyang itu untuk mengingatku. Berarti sembahyang itu zikrullah. Yalah, mengingat Allah. Kalau mengingat Allah, Allah berfirman dalam ayat lain, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah oleh kalian, dengan mengingat Allah, jiwa hati menjadi tenang dan tentram.
Lah, coba kita rasakan. Kita habis sembahyang, ternyata hati kita ini tenang, ternyata hati kita ini tenteram, berarti kita sudah mendapat manfaat dari taat itu. Itu contoh. Nah, maka semua taat yang kita lakukan, apakah taat zahir atau taat batin, manfaatnya kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Semakin baik taat yang kita lakukan, maka semakin baik manfaat yang kita dapatkan. Sekali lagi, jangan sampai berpikir bahwa kita berbuat taat ini lah untuk Allah, bermanfaat untuk Allah. Tidak. Untuk kita dapat manfaatnya di dunia, di alam barzakh sampai ke akhir. Sekalipun nang diberi Allah manfaat di dunia itu macam-macam. Bisa manfaatnya sifatnya benda, bisa manfaatnya sifatnya materi benda, bisa saja manfaatnya adalah rohani kita. Habis kemudian ya ibadi lam tablughu durri fatadurruni, kalian tidak bisa menyampaikan memudaratkanku lalu bikin aku mudarat, tidak bisa. Umpama kasarikan lawan Allah Ta'ala lalu hendak membuat mudarat Allah Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara apapun bikin Allah Ta'ala mudarat. Umpama dia berpikir dengan maksiat kepada Allah lalu Allah mudarat, oh tidak. Ini orang laki-laki, perempuan setiap jam berzinah kepada Allah Ta'ala. Jangankan sembahyang, kada apa kada, setiap jam berzinah, sepanjang umurnya dia berzinah, apakah merugiakan Allah? Tidak. Apakah memudaratkan Allah? Jangankan satu orang, jangankan satu orang, semua manusia di alam ini berbuat maksiat kepada Allah, apapun maksiatnya itu tidak akan memudaratkan Allah. Dada apa? Terus yang ruginya, yang celakanya itu adalah hamba itu sendiri. Contoh, orang berzinah, duit dapat, ini mungkin kesenangan dunia dia dapat, Allah rugi? Tidak. Nang ruginya sendiri. Apa ruginya? Gitu. Apa ruginya? Boleh jadi ruginya itu suatu saat dia kena penyakit. Penyakit apa? Penyakit AIDS. Siapa ruginya? Allah? Tidak. Yang ruginya diri sendiri. Ketika dia selalu berzina, lalu mungkin ada orang yang tersakiti, ada macam-macam, lalu dia mendapatkan kesulitan hidup. Yang rugi Allah? Tidak. Yang rugi kita juga.
Yang rugi hamba jua. Allah tidak pernah bisa dirugikan oleh manusia. Allah tidak pernah bisa dimudaratkan oleh manusia. Maka kalimat menolong Allah, ini Allah, kehormatan Allah diinjak-injak. Allah Ta'ala itu biar apapun, Allah tidak pernah menjadi hina. Seluruh dunia berbuat maksiat kepada Allah lalu membuat Allah hina? Tidak. Yang terhina itu adalah manusia itu sendiri. Alaiha maktasabat, ruginya, celakanya, keburukannya itu kembali kepada diri hamba yang melakukan maksiat itu. Jadi jangan berpikir Allah rugi, Allah kan kita rugi. Makanya Allah bikin aturan itu, ada haram, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, itu untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikan yang lain. Maaf jujur diatur Allah gini susahnya hidupku, aku jadi terbatas, jadi ini tidak. Itu demi kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah. Atau ketika kita langgar, Allah jadi susah, Allah jadi rugi, Allah jadi mudarat. Tidak. Nah, habis tuh Allah mengingatkan lawan kita. Apalagi kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, manusia, jin, malaikat, law anna awalakum wa akhirakum, jikalau orang yang awal kalian dan orang yang akhir kalian, manusianya, hamba nih, mulai manusia pertama siapa? Nabi Adam. Wa akhirakum, manusia yang terakhir sampai kiamat. Kan banyak kalau manusia itu berapa miliar manusia sudah mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang. Wa insakum, manusia kalian, wa jinnakum, dan jin kalian. Seandainya orang yang pertama kalian sampai terakhir manusia termasuk jin, kada sedikit jin kalau tak. Nah, lalu nang semua makhluk ini nih, manusia dan jin nih, mulai awal sampai akhir, kamu adalah mereka ala asqa qalbi rajulin wahidin minkum, atas sepaling takwa hati seorang laki-laki dari kalian, mazada zalika fi mulki syai'an, niscaya tidak menambah yang demikian itu dalam kerajaanku sedikit jua pun. Allah, ini manusia. Manusia ini seberataan hatinya sama siapa? Anggaplah sama Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu manusia yang paling takwa. Hebat. Manusia ini hebat berataan mulai awal sampai akhir, hatinya baik berataan.
Kadeudeung nang jihadnya, nang bahirian kadada, pendengkian kadada, pemarah kadada, sombong kadada, dan yang lain kadada. Baik nang kaya Rasulullah berataan. Jinnya kayak itu juga. Jin berataan mulai mana jin nang mana ya jin yang mulai baru nang mulai awal tercipta sampai akhir zaman seberataan hatinya nang kaya Rasulullah. Ujar Allah Ta'ala itu kada menambahi sedikit jua pun dalam kerajaan. Tidak apa. Ayo pang menambahi kekuasaan kada. Ayo pang menambahi dalam apapun di kerajaan kada apa-apanya. Artinya apa? Ya kada apa-apanya. Kada memberi manfaat sedikit pun kepada Allah. Tidak apa-apa. Jadi jangan berpikir ketika masyarakat ini kada takwa atau takwa berataan, lalu Allah ini bahasa kita itu menambah kekuasaan Allah. Terus itu hanya menambah kebaikan manusia dan jin itu sendiri. Tambah contoh aja dalam ayat Al-Quran. Law amana ahlul qura wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Ayatnya law amana ahlul qura wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama. Jikalau beriman dan bertakwa penduduk sebuah kampung, niscaya kami bukakan pintu keberkahan dari langit. Kada usah sealaman kita kampung aja nah, satu kampung aja nah, imannya bujur, takwanya bujur, maka kampung itu akan damai, sejahtera, adil, makmur. Kita contoh kampung kecil aja. Kampung kecil. Napa kampung kecil itu rumah tangga. Kadang-kadang rumah tangga aja nah. Di dalam rumah tangga ada kepala. Iyalah, ada kepala rumah tangga, yaitu bapak atau suami. Penduduk kampungnya 5. Ada sebanyak 5 aja. Kebanyakan 5, berarti anak 3, 4 aja penduduk kampungnya 3, 4 lawan kepalanya, berarti anak 2 bini sikung. Sekarang bapaknya ini, kepalanya ini beriman dan bertakwa, ibunya beriman dan bertakwa, anaknya 2 beriman dan bertakwa, maka rumah tangga ini berkah. Apa beriman dan bertakwa? Kalau beriman bertakwa, 1, abahnya melaksanakan perintah Allah zahiran wa batinan, istrinya melaksanakan perintah Allah zahiran wa batinan, anaknya melaksanakan perintah Allah zahiran wa batinan. Nah, kita contoh nang zahir, abahnya rajin sembahyang dan pakai ilmu bertaat.
Ini kadang asal sembahyang kada, pokoknya ilmunya lengkap, tauhidnya, fikihnya, tasawufnya. Bininya kayak tujuan, anaknya kayak tujuan, dua anaknya satu, berarti taat dah. Kemudian hatinya bagus juga, takwa kepada Allah, hatinya kada buruk sangka. Laki kada buruk sangka lawan bini kada buruk sangka lawan laki, anak kada buruk sangka lawan kuitan, anak sesama anak kada buruk sangka. Berarti baik kada hati, baik. Hatinya lembut, tidak pemarah. Di rumah kada pernah ada demamai itu kada. Kada nang saling besar-sarikan di rumah itu kada. Kenapa? Karena ini takwa, hatinya itu lembut. Dah, pandirannya lembut, hatinya lembut karena takwa. Kemudian karena takwa, hatinya itu apa? Hatinya itu qanaah. Kada pernah mengeluh, kada pernah merasa kekurangan dalam ekonomi. Biar sedikit rezeki, hatinya senang semuanya. Bahkan hati mereka, mulai abahnya, mamanya, anaknya, bersikap pemurah. Kada denang malarnya, kada denang bakhilnya. Bakhil pikiran, pemurah pikiran, pemurah tenaga, pemurah harta, dan seterusnya. Allah akan menurunkan berkah terhadap rumah ini dari langit. Artinya apa? Satu, sakinatahu, ketentraman di dalam rumah tangga ini Allah turunkan. Kemudian yang kedua, rahmat dan anugerah Allah pun Allah turunkan. Apalagi rezeki Allah datangkan. Karena apabila orang yang takwa, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala diberi Allah rezeki yang tidak terkira dan tersangka. Kada dikira datangnya, kada dikira jumlahnya banyaknya. Ayo, mamur kada rumah tangga. Tapi seberataan. Itu empat saja. Tapi ketika dari empat dalam rumah ini satu aja nang gak ada takwa, habis. Ya, coba pikirkan. Kita abahnya taat, baik hati, punya takwa lah. Istrinya taat, anaknya yang satu taat, tapi yang satu ahli maksiat. Setiap malam datang mabuk, menggaduk. Tahu kamu menggaduk? Iya. Aur mantem gajah yang diminum, pokoknya menggaduk aja obat apa mau di rumah. Ayo berkahlah Ramadan. Hanya satu aja. Tapi law amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Begitu di rumah tangga ini seberataan takwa, beriman dan takwa, berkah, tenang, tentram, adem, dayam, apa bahagia dan sebagainya. Yalah. Siapa yang dapat? Untuk Allah? Tidak, untuk kita.
untuk kita kadada menambah sedikit pun atas kekuasaan Allah, tidak ada menambah sedikit pun atas kerajaan Allah, kadada nang ada itu untuk kita. Nah gitu ikan kada usah nang sa Indonesiaan mun sa Indonesiaan ini jangan berpikir sa Indonesiaan, masing-masing aja na di rumah di kampung halus, kampung kecil, bentuklah kampung kecil ini menjadi kampung yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka rumah ini pasti berkah. Tapi sebertaan modalnya bertahan ilmu, sembahyang rajin yang kada ilmu kada mau lah, makanya imannya minimal ilmu yakin, ainul yakin, apalagi ainul yakin nikum bertahan di rumah nih, ainul yakin bertahan imannya, hatinya bagus, umai ke surga di pang rame di pang babini 2 ke 3 ada apa? Kada bersalah. Kenapa? Inya bininya takwa, mun bininya penyarikan bumamai, kada takwa ngarannya. Nini nah bininya seikong, bini ini takwa, datang seikong, bini pulang nang kedua nih. Bini nang kedua nih takwa dia pulang, kada merusak apa-apa. Datang nang ketiga pulang, merusak kada, asal takwa. Datang nang keempat kada apa-apa, kada mau ulah gaduh rumah tangga, asal takwa. Nang jadi gaduh itu, nang jadi tumbur itu, nang jadi apa itu tuh, bahancuran panci piring dan sebagainya, karena kada iman dan takwanya kada mantap, kada takwa bisa. Alhamdulillah gitu Allah Ta'ala ini artinya Allah Ta'ala ini menyuruh kita taat ini sayang lawan kita supaya kita ini hidup baik, manfaat, bayangan bang supaya nyaman. Habis kemudian ya ibadi kata Allah, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, jikalau orang awal kalian dan akhir kalian, manusia kalian, jin kalian, kanu ala abjari qalbi rajulin minkum, adalah mereka atas sepaling buruk hati seseorang dari kalian, manakah sazalika min mulki syai'an, niscaya tidak mengurangi yang demikian itu sedikit jua pun daripada kerajaanku. Dada murah. Nah manusia mulai awal, mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang, sampai kiamat, seberataan buruk hatinya berataan. Kalau kita gambarkan hati yang paling buruk itu sih, kita kan sedang gambarkan hati seseorang yang paling takwa itu kan Rasulullah. Sekarang kita gambarkan hati yang paling buruk itu siapa? Dalam hidup nih hati yang paling buruk, paling jahat siapa? Fir'aun lah. Fir'aun kan kada juga. Fir'aun itu masih syukur mengingat Nabi Musa. Baik, mengingat Nabi Musa sampai jadi pemuda dipelihara Fir'aun.
siapa yuk kada kawai karena yang paling jahat ini hanya Allah yang tahu. Ya sudah, kita gambarkan aja nah, kita gambarkan aja Abu Jahal tuhnya abahnya bungul kan bahasa kita tuh. Ada mama manusia ini seberataan perhatian perilaku kayak Abu Jahal berataan rugi ke Allah Ta'ala kada memudaratkan Allah kah kada terus mengurangi kerajaan Allah Ta'ala kah kada juga aipang kerajaan Allah Ta'ala ini hilang dibawa berkurang nikmat berkurangnya kada ada apapun ada. Makanya kita ini banu kadang-kadang ini menurut Gus Dur Allah Ta'ala itu kada perlu dibilang-bilang. Bilang Ta'ala aja harus dibilang. Allah Ta'ala kada perlu dibilang-bilang. Allah Ta'ala Maha Kuasa nang kaya aja gampang aja bagi Allah. Diri kita ini yang penting baikkan Allah Ta'ala ikan biar manusia ini cak kumpulan nang jahatnya nang kayak apa sejahat-jahatnya atau kumpulan manusia sealamanan kada bagi Allah kada apa-apanya, kada merugiakan Allah, kada memudaratakan Allah sedikit pun, kada mengurangi nikmat Allah sedikit pun, kada mengurangi anugerah Allah sedikit pun, kada mengurangi kekuasaan Allah. Dikira Allah Ta'ala mudarat, dikira Allah jadi terus kayak apa kita itu aja, jangan berpikir untuk Allah, untuk kita aja. Artinya untuk kita tuh untuk kebaikan kita, manfaatnya baik untuk kita dan sebagainya. Habis ya ibadi, wahai hambaku. Nah ini penting lagi nih, wahai hambaku. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kamu fi sa'idin wahidin, jikalau bahwa orang yang pertama kalian, orang sampai orang akhir kalian, manusia kalian, jin kalian berkumpul seberataan berdiri fi sa'idin wahidin, kamu itu berdiri fi sa'idin wahidin, di satu lembah, di satu tempat. Fasa'aluni, lalu mereka itu meminta lawan kepadaku, fa'ataitu kulla insanin, kemudian aku beri setiap orang mas'alatahu, akan permintaannya, mana kasadzalika, niscaya tidak mengurangi yang demikian itu, mimba indi, apa yang ada di sisiku, kama sebagaimana yang kusul mikhyatu hanya mengurangi jarum iza dukhilal bahru, apabila dimasukkan ke dalam lautan. Maksudnya begini, hei hambaku, kata Allah, nah mulai awal manusia sampai akhir manusia, awal jin sampai akhir jin berkumpulan di mana? Berkumpulan di padang Arafah kah? Semiliar manusia, jangan semiliar, berapa? 1 triliun manusia, lalu meminta memohon lawan Allah berberaan sama. Nang saya kong minta duit lawan Allah Ta'ala berapa? 1 triliun kali 1 triliun.
Berapa? Kerah hitung. Ada orang hitung. Berapa kalinya? 1 triliun kali 1 triliun berapa? Bacaannya. Tahu kan? Berapa? 1 kuadrat triliun. Nah, udah tahu tuh boleh. Jangan 1 triliun, 10 triliun lah. Setiap orang minta lawan Allah, ya Allah, beri aku duit 10 triliun. Ente tak? Nang seekong minta, ya Allah, aku minta duit 10 triliun. Nang minta ini orangnya 1 triliun. Lalu diberi Allah Ta'ala nang seekong 1 triliun, mereka menyimpan duit. Misi duit 10 triliun kamar mereka menyimpan. Belanja kada kawa, uja seekong buat apa? Jualan laku banyak duit. Tak tanggung. Tukang sayur ada lagi. Asumsi 10 triliun isi duit nang nenek kerja kayak bayar jual pisang mereka menaik pisang 1 juta sebiji itu pisang 1 juta sebiji itu apa? Nang dimaksud ini sabarataan diberi Allah Ta'ala itu sedikit pun kada mengurangi apa nang di sisi Allah, sedikit pun kada mengurangi kekayaan Allah. Gambarannya sama seperti jarum dimasukkan ke dalam lautan, diangkat bakurang lautan sedikit pun nggak ada orang. Makanya minta lawan Allah jangan ngalang-ngalang. Kenapa juga? Minta lawan Allah tuh cakainya tuh boleh lah, boleh kan ada melarang. Dalam kitab berada, ya Allah, aku minta rezeki nang banyak nang luas besambat aja. Kadang ngali-ngali besambat, ya Allah, aku minta rezeki kebutuhan 10 miliar. Kada apa-apa, banyaknya jar. Nah, bapaknya lawan Allah Ta'ala. Paham? Minta aja lawan Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala sugi kam daripada minta manusia. Allah Ta'ala pujui kam mikirakan, coba kam mikirakan banyak itu mikirakan. Allah Ta'ala itu sugi, Allah Ta'ala itu penyayang, Allah Ta'ala itu pemurah. Apa lagi? Tuhan kada memberi pemaler ngarannya. Paham lah. Allah ini maha baik, Allah maha penyayang, Allah maha kaya, Allah maha pemurah. Indai aja sebanyak-banyaknya indai. Mengharap cari ngejar minta Allah. Ayo. Pikir-pikir aja, jujur cari aja. Nah, gampang aja. Allah Ta'ala ngambulakan tuh gampang aja. Paham? Ada orang dalam satu kitab orang ini sudah bahasa kesimpulan ya. Kadang-kadang mencari lagi. Karena macam-macam dicari ini merasa ini dan itu. Minta lawan Allah. Malam berdoa lagi bini lawan Allah Ta'ala berdoa nang dipindah sebut yang jari ya Allah, aku minta rajaki nang bencarian
minta rezeki kada berusaha. Allah Ta'ala kuasa saja. Kuasa saja. Itu aja gayanya sanudah kada bertarget kada cuma ya Allah aku minta rezeki nang kada bececarian. Bahasa kita itu Allah marzuqni bila amalin, ya Allah bari aku rezeki nang kada begawi-gawian. Pokoknya kada begawi bisa bari rezeki nang kada begawian. Aneh kalau kita kada minta Allah Ta'ala haragam dikabulkan Allah. Iya usuk Allah kuasa, Allah sayang tuh jar menggedebuk pikai di rumah di atas atap tambus gugur tup jar dicari igam intan ya Allah aku menggambarkan aja nah intan ini kada usah kenal kayak gini ya Allah intannya nang gaya kenalnya lah nang gaya botolnya aja nang gaya tutup botolnya aja nah nang gaya ini aja intannya nang kayak ini intannya bulat nang ini persis kayak hindalu burung puyuh aja nang kayak hindalu burung puyuh aja mentakoi gugur jar Allah kuasa Allah dilihati alhamdulillah intan berapa duit ikam nang intan nang gaya burung hindalu puyuh ikam berapa duit ya ayo siapa nang dah ikam dah intan berapa duit dituri mun intan tuh nang kaya hindalu burung puyuh intan banjar pulang omah kaya hindalu burung puyuh tuh berapa duit kerak aja kayaknya iya kira-kira kerbicarian lagi tipang dah kamu jangan nang 100 miliar itu ayo kamu dihargai orang dihargai orang nang kaya nang dulu belum mesti siapa 1 triliun kamu ongkak kaya dengan 2 jarian lagi napang duit 1 triliun sedih sekali dalu burung puyuh aja kabul itu makanya minta jalur Allah Ta'ala jangan berpikir pikiran kita nang dipikirkan itu Allah itu maha kuasa Allah itu maha baik Allah itu maha kasih sayang Allah maha pemurah apalagi maka Allah tawar sudah pindahlah aku dari menikamnya orang sugih di Kalimantan Selatan yang sugih sultan dah berpengumuman siapa yang datang ke rumahku minta aku beri apapun permintaannya ayo kamu berminta minta jual 1 miliar ya ayo datang sambil dia berapa dia minta 1 miliar tapi ada manusia coba Allah Ta'ala ini kan pengumuman bahasa kita sudah Allah Ta'ala ini pengumuman maha pengasih maha penyayang Allah maha kuasa Allah maha baik Allah maha lembut Allah maha pemurah pengumuman pulang siapa nang minta ku beri
Ada? Mahika minta jalan Allah Ta'ala, mun warasa ada duit minta jalan Allah Ta'ala. Sambat jika ya Allah ulun butuh duit, hendak kawin 10 miliar, lawan macam-macam bahan hijir berdoa lawan Allah Ta'ala. Kada bicara min, kenapa nang bicara min? Bakallah dibakar justru ini yang pintar, karena ini yakin Allah Ta'ala kuasa, Allah maha penyayang, Allah maha baik, Allah maha lembut, Allah maha pemurah, dan Allah menyuruh. Apa lagi? Jika ini kayak gitu, bang bagus saja bang, mau dibaparnom dong. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an. Ya Allah, aku minta rezeki nang luas. Siapa luasnya? Nang luas bang. Ada yang berdoa itu, Allahumma inni as'aluka rizqan katsiran. Ya Allah, aku minta rezeki nang banyak. Banyak dipanggil, sebanyak-banyak. Siapa? Sebanyak-banyak dipanggil. Ayo hatu umum ngarannya, munahan hakum sesekali aja bepada. Ya Allah, aku minta rezeki duit sekian. Kedua kali siapa malah. Makanya kita nih, bahan itulah aneh-aneh juga kita minta lawan Allah Ta'ala. Ya Allah, panjangkan umurku. Takuni Allah, mau ditawari Allah Ta'ala, sampai ke mandak panjangnya. Pandai lagi kan kita, ya Allah, Allahumma tawil umri. Ya Allah, panjangkan umurku, panjangkan umurku. Seandainya aja Allah nakuni kita, siapa hendak panjangnya? Anilah jawab. Ayo, anilah jawab siapanya? Hendak ku jawab 70 jar. Kalau kehendapan hendak panjang lagi, hendak ku jawab 100. Kalau aku mengalilu 100 jar, sambet aja. Makanya orang berhari bisa sambet Allahumma balighni ila mi'atin wa ishrina sanatan. Ya Allah, sampaikan umurku 120 tahun. Yuk anaklah umur 120 tahun. Umur 120 tahun. Itu kan panjangnya lebih itu. Mau ditakuni berapa panjangnya? 100 tahun. Ulun minta umur panjang 100 tahun. Ibu ucap 120 tahun. Aku naik asal sehat wal afiat kuat kadada kuat kan ma'a sehatin wa afiatin wa salamah. Tapi nengarang 120 tahun tuh nang kayak apa aja tetap itu kayak apa aja cuma atas sarah Allah Ta'ala aja yang penting panjang jar. Nah, bingung nggak ini orang bahari itu kadang-kadang daripada sambet aja, ya Allah panjangkan umurku sampai 90 tahun dalam keadaan sehat walafiat beserta taat ibadah kepada Engkau dan cukup rezeki. Aku lebih 90 akon 90 tahun. Jadi sampai aja
Ya Allah, panjangkan umurku sampai 9 tahun supaya ulun bisa melihat cucu, melihat buyut, tapi sehat walafiat, dalam taat ibadah, rezeki berkecukupan. Naklah, angka itu jadi aku 100 hendak kayun. Maksudnya kita ini kadang-kadang dalam doa tuh kada jelas. Jadi bolehlah dijelas-jelas, boleh minta aja lawan Allah sebanyak-banyaknya, kada akan mengurangi apapun nang ada kekayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ibadi innama hiya amwalukum ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Baca Rizwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ibadi innakum lam tablughu an tadfa'uni wa lam tablughu ya ibadi law annakum awlakum wa akhaakum wa ansakum jinnakum kam ala qalbi rajul wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an ya ibadi law annakum awlakum wa ansakum jinnakum kam ala أبجلكم لرجل منكم ما نقص لك من ملك شيئا يا عبادي لو أن أولك وأخاكم وإنساكم وجنكم وموتي صعيد وحرد وسألني فأعطيت كل إنسان ما سألته ما نقص ذلك فيما عندنا ومن ينقص والحياة إذا دخل البحر. الفاتحة.